Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, kami percaya kuasa Elohim di tempat ini. Kerajaan Elohim di tempat ini, nyatakan kuasa kasih pribadi Tuhan. Demi nama Yesus, segala roh setan, roh jahat, kami usir keluar demi nama Yesus. Dan kami percaya dalam kuasa kekuatan-Mu, dalam perlindungan-Mu, kami nyata dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, sekarang duduk, shalom. Hari ini kita akan belajar tentang doa dalam nama Yesus dan demi nama Yesus. Apa saudara? Dalam nama Yesus dan apa saudara? Demi nama Yesus. Nah, terlebih dulu kita buka Alkitab kita dulu dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 12 sampai dengan ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-14. Saudara yang ganjil, saya genap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi perintah untuk doa dalam nama Yesus itu adalah perintah Tuhan sendiri. Amin. Nah, saudara, arti di dalam ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, otoritas Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan. Arti di dalam artinya apa? Dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam prioritas, dalam kuasa Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Itu artinya di dalam, amin adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya belajar tentang doa ini dari seorang pendeta. Bukan pendeta terkenal, biasa aja. Suatu kali, waktu saya hilang ingatan 1 tahun, tidak tahu siapa diri saya. Maka saya itu dikasih nama Daud. Kenapa? Karena saya tidak tahu nama saya sendiri. Nah, waktu itu 1 tahun saya hilang ingatan. Nah, sebelum saya bertobat, saya ini perokok berat. Saya usia 9 tahun itu sudah ngerokok. Dan rokoknya itu tengwe, ngelinting dewe. Wah, dari mbako, setelah itu cengkeh, wur, kalau mbangkonya dulu itu dari Madura. Wah, walaupun gini-gini lumayan juga dulu. Mbakon dari Madura, setelah itu ada lagi saudara. Nah, ini sebelum saya bertobat dulu saudara, usia 9 tahun. Candu saudara, modelnya segini nih saudara. Dan itu dicampur candu itu sama wur itu kalau ngerokok gini, sebelahnya ngeblak kabeh saudara. Karena apa? Itu mendemi saudara. Wah, sekarang saya baru tahu, itu kan jenis narkoba saudara. Nah itu segini nih, saya masih ingat warna hitam, saudara. Itu saya umur 9 tahun, saudara. Wah itu. Nah, waktu itu kenapa? Guru saya ngomong gini, nah, daripada menyantrus kan capek sekali, saudara. Wis kasih iki wae kalau campur kenyan Arab, udah, saudara. Begitu ngerokok gini nih, sebelah ngeblak, saudara. Itu kan kayak nge-fly gitu, saudara. Nah, itu umur 9 tahun, saudara. Dan Tuhan itu luar biasa hebatnya. Berarti umur 9 tahun artinya sudah kecanduan, betul? Betul? Lepasnya susah. Tuhan itu punya cara. Saya kalah sama pendeta gemuk, haleluya. Pendeta Gilbert, saya hilang ingatan 1 tahun. Nah, bagaimana berhentinya? Karena tidak ingat lagi. Edan 1 tahun. Ada yang tanya sama saya, cara hilangi edan setahun Pak ya? Iya. Nah, begitu hilang ingatan 1 tahun. Tiba-tiba, itu tahun 93, ada suara. Aku adalah aku, akulah aku. Yahweh. Apa saudara? Jadi pada waktu saya mendengar nama Elohim, nama Tuhan, itu adalah Yahweh. Apa saudara? Yahweh. Akulah aku. Nah setelah itu, cahaya terang, yes, masuk kepala saya. Baru saya ingat, baru saya tahu nama saya Tony.
Jadi waktu saya sembuh itu langsung ada cahaya. Deng, langsung sembuh. Langsung ingat, oh nama saya Tony. Dan setelah itu, tiba-tiba saya lihat apa adalah tangannya gini, tunjukin lubang pakunya. Nah, kalau sering digambar-gambar, lubang pakunya di sini. Betul? Betul? Tidak. Lubang pakunya ada di sini. Coba semua pegang bagian sini. Bagian sini. Kalau bagian sini dipaku robek. Ini loh. Coba pegang bagian sini. Nah ini, ada di sini. Dia tunjukkan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maukah engkau percaya padaku? Waktu saya mau kata, aku percaya, langsung ilmu saya hilang semua. Nah, setelah itu, saya ditumpang tangan. Engkau akan jadi penginjil api. Cara tumpang tangannya beda dengan pendeta. Kalau pendeta kan doa kan gini. Nah repotnya, sing pendeta bagian geblak-geblak, enggak geblak, dorong. Geblak. Jelungup, enggak boleh itu. Nah, apa yang terjadi? Tumpang tangan ini seperti ini. Waktu Yesus tumpang tangan saya sendiri, itu bukan tangan satu gini, tapi gini. Dan ku kasih engkau dan ku beri kuasa. Langsung kayak ada aliran listrik, nyetrum, bolak-balik. Tapi bukan setrum ini, lain langsung gini. Oh, ini kayak ngalir, bolak-balik, kaki, kepala, terus saudara. Bang. Itu sampai berapa hari itu saudara. Nah, ku beri kuasa dan ku kasih. Maka saya dikasih namanya apa? Daud. Apa saudara? Daud itu. Nah, pendeta dulu yang ngasih nama. Setelah itu saya dapat ini. Nah, setelah itu saya ingat siapa diri saya. Begitu saya ingat diri saya, nah bingung saya bagaimana cara berdoa, betul? Karena dulu Jopo Montro, matek aji, ingsun matek aji. Nah sekarang percaya Yesus, doanya gimana? Nah dikasih ayat ini, berdoalah di dalam namaku. Arti di dalam nama adalah otoritas, kehendak, rencana, kuasa, perlindungan, pemeliharaan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu namanya semua permohonan, semua keinginan, semua yang ada dalam hidup saudara, itu permohonan, itu adalah di dalam nama Yesus. Setelah saya sembuh, hilang ingatan, yang pertama kali yang mengalami mujizat adalah saya. Kedua adalah keluarga saya. Mama saya itu sakit ginjal. 2 ginjalnya itu rusak. Ini bagaimana saya belajar doa dalam nama Yesus. Ginjalnya rusak. Dan dokter berkata, cuci darah itu hanya memperpanjang. Cangkok ginjal 50% berhasil, 50% gagal. Yang jadi pertanyaannya, duitnya sopo? Uangnya siapa? Karena waktu itu mama saya jatuh miskin, papa saya itu minggat. Karena papa saya ini kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Gitu. Nah, pas habis-habisan, pas ente-entean. Nah, saya kata mama saya, Mami, mau enggak mama percaya Tuhan Yesus? Kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa nyembuhkan saya. Saya kan baru belajar doa apa. Kalau kesembuhan itu berarti apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa penyembuhan. Dalam nama Yesus, dalam kuasa bilur-bilurnya. Apa saudara? Kuasa apa saudara? Kuasa apa? Dengan bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saya doa sama mama saya.
Nah, waktu doa saya bingung. Karena sebelum bertobat, kalau dukun nambani orang itu gini. Tuh, tuh. Vitamin komplit. Yang pertanyaan, ini mamai dewe. Nah, mamahnya sendiri, enggak mungkin kualat. Nah, yang kedua, kan saya enggak tahu bagaimana cara doa. Nah, pendeta ngomong sama saya, berdoalah dalam nama Yesus. Nah, untuk mengusir setan beda. Dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam kuasa Tuhan yang mengalir, dalam kekuatan Tuhan. Saya doa dalam nama Yesus. Waktu saya doa dalam nama Yesus, tiba-tiba ada aliran listrik yang pada waktu pertama kali yang saya ditumpang tangan itu mengalir lagi. Langsung mama saya berdiri, sembuh. Dan mama saya itu disembuhkan Tuhan tahun 1993. Sekarang mama saya umur udah 72. Masih hidup sampai sekarang. Nah, jadi kalau doa kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Dalam nama apa? Tuhan Yesus. Nah, dalam nama Yesus kesembuhan. Karena kasusnya bukan setan. Kalau setan beda lagi. Nah, ingat, kalau setan itu demi nama Yesus. Ingat dalam Alkitab, pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon. Makanya kalau doa makan dalam nama Yesus. Jangan doa makan demi nama Yesus, itu mau perang sama nasi. Nah, beda. Jelas? Jelas? Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dari situ saudara, saya merasakan kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana pengalaman doa untuk perlindungan? Nah, waktu itu saya masih ingat, saya waktu itu di Surabaya, diadakan KKR. Nah, setelah itu saya berangkat ke Madura, ke daerah Sumeneb, Madura sana. Di sana itu banyak santetnya. Nah, saya diminta untuk KKR di Menak Madura. Wah, waktu itu udah ada surat kaleng lah, mau ngirim santet macam-macam udah, mau dites di situ udah. Nah, kalau kita doa minyak urapan, nah itu gimana doanya? Ingat saudara, penerapannya itu harus paham dan mengerti. Nah, minyak ini kan minyak biasa, supaya diberkati Tuhan, supaya ada kekuatan Tuhan. Betul? Supaya apa saudara? Supaya diberkati Tuhan, supaya ada kekuatan apa? Dan benteng Tuhan. Betul? Nah, doanya gimana? Begitu saya dapat berita tentang santet macam-macam itu, saya doanya minyak itu saya doakan. Ini supaya saudara paham dan mengerti cara menggunakannya dan cara mendoakannya supaya tidak keliru. Karena kalau keliru, setan ini yang bingung. Nah, waktu itu saya doa minyaknya seperti ini. Itu saya semua dalam nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Dalam nama Tuhan apa? Yesus. Berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehendak Tuhan, dalam otoritas Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, dalam nama Yesus menjadi benteng Tuhan. Artinya apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Supaya minyak ini ada kuasa. Nah, paling bagus itu minyak zaitun. Kalau tidak ada minyak zaitun, ya minyak goreng boleh, tapi yang belum dipakai. Jangan minyak jelantah.
Jangan minyak apa dah? Iya, yang ngono tapi aja terlalu ngono-ngono lah, betul dah. Minyak apa yang belum pernah dia pada pakai minyak baru. Nah, atau lebih minyak zaitun. Dalam nama Yesus. Nah, waktu ngolesi minyak, kan setiap pintu dah, kan rumah itu ada setannya. Atau gereja pun pernah enek setan loh, pernah tak doain juga dah. Gereja Protestan dah. Setiap pintu baru demi nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Setiap pintu apa saudara? Demi nama Tuhan Yesus. Waktu doa minyak di dalam, nah pada waktu gunakan minyak ini untuk setiap pintu menjadi benteng Tuhan, kan untuk ngusir setan. Nah, demi nama Tuhan Yesus. Waktu itu di gereja Sumenep itu saudara, olesi minyak. Saya KKR, wah dador tuh di atap di gereja itu saya khotbah, ada bola api, weng itu di Madura sana. Nggak bisa masuk semua. Kenapa? Ada benteng Tuhan. Ada apa saudara? Nah, ingat waktu doain minyak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, waktu menggunakannya untuk ngusir setan demi nama Tuhan Yesus. Jelas? Jelas? Ojo keliru. Nah, karena pernah ada yang keliru. Suatu kali di Cirebon ada seorang pengusaha, dulunya itu orang miskin. Dia bermimpi, yaitu dalam mimpinya ada ular besar dari kota Solo, naik ke atas, ke langit, turun ke bumi, masuk ke rumahnya. Pagi-pagi, dia itu orang miskin dan orang susah. Ada kakek-kakek tua ngomong sama bapak ini, pusaka ini mau ikut kamu. Diterima. Nah setelah itu, yang ngasih itu langsung hilang. Dibuka itu sebilah keris, lekuk 9 dan ada naga emas gitu. Nogone buka gini emas. Nah, emas sungguhan bukan emas Jawa. Nah, emas. Nah, waktu itu keris ini ditaruh di lantai. Kalau engkau pusaka yang punya kekuatan, tunjukkan kesaktianmu. Tiba-tiba dari warangkanya itu keluar sendiri. Langsung kerisnya berdiri gini. Waktu berdiri kan dia orang susah. Kerisnya diginiin, tek. Begitu diginikan, itu burung-burung walet berdatangan. Berdatangan, masuk rumahnya, 3 bulan kemudian langsung sarang putih semua. Apa yang terjadi? Dia bisnis sarang walet. Ini beli rumah kosong dekat rumah waletnya orang. Kerisnya ini diacungkan ke langit, walet orang pindah semua. Jadi walet ini langsung pindah. Kerisnya enggak. Begitu dia keris gini kan tung gitu ngatek gitu itu burung-burung walet sekitar itu seperti kayak ada memanggil saudara. Langsung masuk ke ruang waletnya dia. Bleng gitu. Nah, itu terus sampai kaya raya. Nah, dan dia tidak ke gereja. Tetapi sponsor gereja. Dia sering ngadain KKR tapi tidak pernah datang. Dan dia bukan hanya nyumbang gereja, nyumbang semua agama. Kristen, Hindu, Buddha, Islam sumbang semua. Sosial. Nah, dan dia terkena kutukannya. Dia mati enggak, hidup enggak. Istrinya selingkuh sama satpam. Rumah tangga hancur. Habis-habisan.
Suatu kali di kota Cirebon saya diminta khotbah. Waktu saya khotbah, panitia ngomong sama saya, Pak Daud diundang sama sponsor kita. Kalau Pak Daud ngomong harus hati-hati. Loh, kenapa hati-hati? Kalau dia tersinggung, nanti di stop, kita yang susah. Gitu lah. Karena sponsor untuk gereja-gereja. Ya udah, donatur. Ya udah. Itu saya datang diminta ke rumahnya. Waktu saya ke rumahnya, saya ngelihat di lemari itu ada ular besar. Besar ularnya. Nah, kan yang tahu tentang setan, bekasnya setan. Karena pernah jadi teman kan gitu. Yang tahu setan, bekasnya setan. Kan sama-sama bekas teman, saling mengenal kan gitu. Wah, saya lihat ular besar di lemari itu putih banget. Besar itu. Kepalanya sebesar gini nih loh, gede banget. Nah, lihat. Nah, bapak itu juga saya lihat ada setannya juga. Waktu salaman sama saya ngomong, Bapak setan ya. Pendeta di sebelah saya gini, sponsor, tersinggung, stop. Hati-hati ngomong. Langsung Bapak ini ngomong, kamu bukan manusia sembarangan. Kok bisa tahu kekuatan saya? Kok kamu bisa tahu kekuatan gaib saya? Kamu bukan orang sembarangan pasti. Karena selama ini banyak pendeta di rumah ini kesini, pendeta terkenal, ekspor import pernah di sini. Tapi kenapa hanya kamu yang berani ngomong ini dan langsung tahu? Saya ngomong, saya murid terakhir si setan kober dan sapu angin. Kaget dia. Wih, itu tokoh zaman dulu. Loh, kamu keturunannya? Iya, kebetulan saya baru nyari orang yang bisa ngelepasin saya. Waktu itu saya tanya. Dan saya lihat di lemari itu ada ular besar. Kaget dia. Benar. Dia langsung di lemari. Buka pusaka keris. Tunjuk gini, pusaka ini. Setelah itu, Pak, saya ada kesulitan dengan pusaka ini. Pusaka ini saya ingin lepas dari hidup saya dari pusaka ini. Saya kasihkan saudara saya mati. Saya kasihkan dukun Pak Daud. Dukunnya malamnya dimimpiin. Kalau tidak kembaliin, satu keluarga habis. Pusaka ditaruh di bawah, pusaka-pusaka dukun ditaruh atas. Besoknya pusaka dukun jatuh semua Pak Daud. Pusaka ini berdiri gini. Pak. Yang namanya dukun ketakutan, lari juga. Langsung ke rumah saya nyerahin pusaka ini. Pusaka ini Pak Daud, saya larung ke laut. Besok kembali ke lemari. Terbang ke lemari. Saya bingung untuk cara melepaskan ini. Saya bertanya, Bapak mau enggak Bapak percaya Yesus? Pak Daud, saya suruh percaya apa aja percaya udah. Penting saya bisa lepas dari ini. Karena saya betul kena kutukannya saya tahu gimana harus lepas. Oke. Begitu, Pak kalau nanti lepas walet saya gimana? Kabur semua, tenang, nanti saya doain dalam nama Yesus. Kalau setan bisa melakukan, Tuhan lebih hebat, saya bilang itu. Percaya? Ya, ya udah. Keris ini tak serahin ke pendeta. Wah, pendeta langsung, nah ini doanya keliru. Doa keliru itu pengaruh juga. Doanya gini, dalam nama Yesus. Kalau dalam nama Yesus berarti kan masuk rencana Tuhan.
Setan kan masuk rencana Tuhan gawat, darah, betul enggak? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Doanya gitu dah. Waktu api dinyalakan, des, mati dah. Korek api dek, korek api dek, korek api. Berapa kali mati terus. Dah. Pendetanya bingung. Dah. Karena doanya keliru. Yesus mengajarkan apa? Mengusir setan demi namaku. Bukan di dalam. Dah. Demi namaku. Saya ngomong sama pendetanya. Doamu keliru. Masuk setan suruh masuk rencana Tuhan, betul? Masuk otoritas Tuhan, kacau. Kamu doanya gimana? Demi nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Roh-roh setan, roh-roh jahat, keluar. Demi nama Yesus. Nah setelah itu untuk doa perlindungan kalian, aku percaya dalam kekuatan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami dilindungi. Beda adalah waktu ngusir demi, waktu perlindungan dalam. Nah, demi nama Yesus. Kerisnya tak pegang, tak patahin gitu. Begitu patah, pendeta langsung demi nama Yesus. Baru belajar dia. Jadi mengusir setan demi nama Yesus. Jadi mengusir setan apa saudara? Demi nama Tuhan Yesus. Nah setelah itu udah. Wah, udah selesai toh? Nah kan rongkone emas. Pendetanya ngomong, Pak Daud, ini kan rongkonya emas. Gimana kalau disumbangkan gereja? Kamu kena kutukannya semua. Gimana? Buang! Bakar, buang. Ingat saudara, di situ saya baru mengerti. Kalau mengusir setan harus apa? Demi nama Tuhan. Nah kalau untuk orang sakit, hendaklah pengatua mengoleskan minyak dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Dalam kuasa Yesus, dalam perlindungan, dalam kekuatan, dalam kuasa kesembuhannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah kalau kasus orang itu ada setannya, penyakit kena santet, demi nama Tuhan Yesus. Karena masalah setan beda, jelas. Jadi doa di sini penting. Dalam nama Yesus dan demi nama Tuhan Yesus. Ingat, arti di dalam itu apa? Dalam kehendak Tuhan, dalam rencana, dalam otoritas, dalam kuasa, dan dalam perlindungan. Dan apa saudara? Dalam apa saudara? Dalam perlindungan. Suatu kali waktu saya doa. Nah ini supaya saudara paham dan mengerti, supaya saudara semua tahun depan udah siap semua. Supaya apa saudara? Tahun depan apa? Siap semua. Waktu saya khotbah terakhir di sini, sebelum Pilpres tahun lalu, saya ngomong di YouTube, media sosial semua berkata, cawapres terkuat Gibran. Masih ingat enggak? Yang masih ingat angkat tangan coba. Coba angkat tangan. Nah, tahu enggak? Yang pertama kali ngomong di Indonesia Gibran itu saya. Jejak digital ada semua. Itu tahun 2021. Kenapa saya bisa tahu? Ini bocorannya. Kok bisa tahu Pak Daud? Sekarang saya tahu. Kenapa saya tahu? Ini bocorannya. Tahun 1997 saya mengalami kecelakaan. Nabrak truk. Itu 1997, kira-kira tahun itu. 1997. Dan roh saya dibawa ke surga, ditunjukkan masa yang akan datang, apa yang terjadi atas Indonesia sampai tahun 2035. Sampai tahun berapa, Saudara? Tahun berapa? 2035. Termasuk siapa presidennya. Nah,
Dan terjadi resesinya kapan, ekonomi goncang kapan, akan terjadi apa itu sampai tahun 2035. Saya suruh balik ke bumi, mendapat visi dan misi itu. Tapi yang jadi pertanyaan, dan pesan itu berkata demikian, jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Saya mikir, gimana caranya? Zaman itu enggak ada media sosial kayak WA itu enggak ada loh. Itu orang punya HP, itu jarang sekali. Wong itu orang punya telepon aja itu orang kaya, betul? Tahun 97, betul? Betul? KFC, Kentucky Fried Chicken itu makanan mahal kalau tahun 97. Orang waktu jual aqua diketawain, air kok dijual, betul? 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 Tahun 97. Nah, aku berpikir, tahun 97 dapat pesan bahwa jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Saya mikir gimana caranya, betul? Waktu itu saya dapat undangan khotbah. Yang datang itu waktu KKR 2 orang. 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Artinya gimana cara ngumpulin jutaan orang, betul? Untuk menyampaikan pesan itu. Dan siapa yang percaya sama saya? Wah, hanya orang desa, anak sekolah kita lulus aja ranking 4, murid tinggal 4. Siapa dengar? Dan zaman itu yang terkenal adalah Pak Niko, Alek Abraham Tasuna Putra, dan Timotius Arifin. Orang-orang kayak saya gini tidak akan dianggap. Lo siapa? Kan itu dah. Tahun 97. Sehingga saya tidak menyampaikan pesan itu. Nah, tahun 2001, ajudan Megawati, Kolonel Edi Wibowo, nemui saya. Waktu itu dia kena gangguan setan. Kalau gangguan setan, doanya apa? Demi nama Tuhan Yesus. Ya. Tiba-tiba ada satu suara, sampaikan pesan itu ke dia. Presiden tahun 2004. Saya ngomong sama dia, Pak Edi, nanti tahun 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itu 2001. Pak Edi Wibowo ngomong apa? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Kakak saya itu kakak ipar. Enggak mungkin bisa jadi. Pak Edi yang maha kuasa menakdirkan SBY jadi presiden di tahun 2004. Pak Daud, satu-satunya orang di Indonesia yang pertama kali ngomong SBY pasti jadi presiden, itu Anda. Dan itu tidak mungkin, bayangin ya. Tapi ini pesan saya sampaikan dengan kakak saya Mbak Ani. Sampaikan ke Mbak Ani Adiono, bahwa SBY jadi presiden tahun 2004. 2004 SBY jadi presiden. Kaget. Langsung saya dicari. Makanya saya diminta suruh ngawal presiden karena saya menubuatkan dia yang pertama. Pak Daud, karena Pak Daud menubuatkan, diminta untuk ngawal presiden. 10 tahun saya ngawal presiden. Tahun 2009. Waktu itu di Cikias, saya beritahu resesi ekonomi tentang ada di badai ekonomi gini-gini. Udah, stop. Tahun 2021, waktu itu saya di Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko. Ini saya ngomong itu fakta, makanya saya berani nyebut nama. Tidak percaya tanya sama Muldoko sendiri. Amul, Wapres nanti paling kuat itu Gibran Rakabumi, anaknya Pak Jokowi.
Karena wahyu keprabon ada di situ. Nggak mungkin, lah ngomong nggak mungkin lagi adalah. Karena undang-undang kan harus di atas usia 40, tidak bisa di bawah 40. Saya ngomong, wapresnya nanti yang paling kuat Gibran. Itu tahun 2021 waktu corona delta. Kenapa? Karena tahun 1997 saya sudah lihat. Sudah apa saudara? Sudah apa saudara? Lihat di situ. Nah, setelah itu tahun 2022 saya waktu itu ketemu kawan saya Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Orang yang masih hidup silahkan tanya ayah. Saya di kantor Kementerian Pertahanan. Saya ngomong sama Gleni, Glen, tak beritahu kunci kemenangan Wapres itu Gibran. Capres Prabowo militer. Wapres Gibran pasti menang. Ora iso. Ngomong enggak bisa lagi dah. Jadi Muldoko juga ngomong umur, yang kedua ngomong lagi. Enggak bisa. Kok kamu yakin banget toh? Tahun 1997 saya ngelihat Wapresnya Gibran, tapi saya tidak ngelihat presidennya. Oh gitu. Tapi yang jelas presidennya tentara. Ya pasti Prabowo. Ya udah. Pasti Pak Daud. Pasti. Tapi umurnya gimana? Pilpres ini 2024 Prabowo Gibran menang. Pak Daud. Tapi tidak mungkin umur. Ingat Glenn, saya di sana lihat minimal pernah menjadi pejabat publik. Itu keputusan MK-nya. Jadi sebelum keputusan MK 2022 udah tak kasih tahu. Nanti keputusan MK-nya minimal pernah menjadi pejabat publik. Contohnya gini Glenn, orang punya KTP apa harus di atas 17 tahun? Kalau usia 15 tahun punya anak, kakaknya gimana? Betul? 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 Artinya tidak harus di atas 17 tahun. Kalau dia punya anak ya punya KTP, betul? Karena kakaknya P. Oh betul juga. Nanti jawaban MK-nya minimal pernah menjadi pejabat publik. Oh gitu Daud. Kita buktikan. Itu tahun 2022. Tahun berapa Dara? Nah, itu sudah boleh cek. Saya ngomong, cawapres terkuat 95%. Gibran, saya enggak berani ngomong 100%. Kenapa? Kalau saya ngomong 100%, kena Bawaslu, masuk penjara saya adalah. Namanya cipta kondisi penggiringan opini, kan itu adalah. Melanggar undang-undang, betul? Ya paling aman nih ngomong 95 aja, betul lah. Makanya di itu media 95%. Wah, dek. 2023, wah 2022 udah tak bicarakan. 2023, teng. MK, 2024, tek. Wah kok mirip. Omongan kamu semua Daud. Capres Prabowo, Cawapres Gibran, minimal menjadi pejabat publik. Nah sekarang yang penting satu Daud. Waktu kamu di sana, 1 atau 2 putaran. Ini penting. Enggak lihat. Aku enggak dikasih tahu 1 atau 2 putaran, tapi yang jelas capres, cawapresnya Gibran. Oh, 1 atau 2 putaran. Enggak tahu. Yang menang, yang penting menang. Pilpresnya. Yakin Daud? Ingat ya, saya ngomong 2021, 2022, 2023, 2024. Begitu menang, ditelepon lagi saya. Dilantik tidak. Yang jelas, pilpresnya menang. Lantik dan tidak, itu urusanmu. Urusan negara. Tapi yang jelas, capresnya militer, cawapresnya Gibran. Udah selesai. Tahun depan saya beritahu
kita semua mengalami resesi karena daya beli masyarakat turun. Tapi Temanggung ini aman. Tidak ada pengaruh, karena dari dulu udah resesi terus. Tidak ada pengaruh. Ini kan di sini ketemu mbako. Ya tak? Kopi, betul lah? Tidak ada pengaruh. Jadi tahun 2025 kita semua yang ada di Temanggung ini aman. Solo juga aman. Yang terasa resesi itu hanya Jakarta. Kayak tidak ada pengaruh. Jadi sudah tidak usah khawatir. Nah, tapi kuncinya satu, jangan utang bank. Itu aja. Karena daya beli masyarakat akan seperti ini itu sampai tahun 2026. Sampai tahun berapa, Dara? 2000 berapa? 26. Dan ingat, saya sudah ingatkan lagi sekali lagi, 10 tahun ke depan Cina akan menguasai Indonesia. Ekonomi. Industri yang tekstil, IT, otomotif, perusahaan itu metal, ini akan dikuasai Cina. Jadi saudara semua yang di Temanggung harus siap-siap untuk menghadapi itu. Yang tidak bisa disaingi Cina, harus saudara tahu, pertama bako. Apa saudara? Ngomong sebelah, bako. Kopi artinya apa? Pertanian, apa saudara? Pertanian apa saudara? Perkebunan. Kedua apa? Perikanan, peternakan. Ketiga, ini penting, perikanan, perkebunan, peternakan dan apa? Perikanan. Yang ketiga, saudara, ingat saudara, tanah properti. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Jelas? Jelas? Tanah apa saudara? Apa saudara? Properti. Yang keempat, bisnis yang bahan bakunya dari alam Indonesia sendiri. Batu, pasir, itu aman. Tidak bisa dikuasai Cina. Kenapa? Tidak impor, nyari ning gunung, betul? Nah, itu aman semua. Berarti toko besi. Ini adalah. Nah, jadi saudara semua mulai sekarang harus siap semuanya. Amin. Amin. Jadi tahun depan gimana Pak Daud? Tahun depan aman. Krisis pangan ini sampai kapan Pak Daud? Krisis pangan ini nanti stabil, krisis lagi pangan itu sampai tahun 2035. Sampai tahun berapa saudara? Sampai tahun berapa? 2035. Jadi ingat, kenapa Temanggung aman? Ingat, pertanian, siapa yang setuju angkat tangan adalah. Tepuk tangan Tuhan kita adalah. Jelas? Jelas? Toko besi gimana Pak Daud? Aman. Kenapa? Ingat, bahan dasarnya apa? Pasir, semen, betul? Betul? Indonesia, batu, kerikil, kericak, aman. Jadi yang toko besi ngomong, terima kasih Pak Daud infonya. Berarti program bisnis tetap lanjut. Nah 5 tahun lagi, 5 tahun ke depan dari sekarang, ini 5 tahun ke depan dari sekarang, semua akan kembali ke manual kembali. Sekarang kan banyak yang online, betul? Nanti ada namanya titik jenuh, kembali ke manual lagi, ruko-ruko, toko-toko, restoran-restoran, dan mal-mal. Kenapa?
Kenapa titik jenuh? Nah, tentang online itu karena pesannya itu sandal sepasang dikirim kanan kabeh. Jelas? Dan itu akan mengalami titik jenuh 5 tahun lagi. Jadi saudara semua, toko-toko jangan berkecil hati. Yang setuju angkat tangan adalah. Jelas? Jelas? Karena apa? Semua akan kembali ke manual lagi. Ingat saudara, Alkitab berkata, tidak ada hal yang baru di dunia ini, di bumi ini. Kayak mobil, dulu kotak bulat, kotak, balik lagi bulat, lonjong, betul? Bukan bulat gini, tapi nanti ngomong bulat ini bukan bulat gini, bukan, tapi lonjong, balik kotak gitu aja. Kayak model baju, dulu model ininya sampai reket ya, setelah itu kembang lagi, cubre gini, akhirnya balik gini lagi, betul? Nah, nanti online sekarang baru merajalela, betul? Tapi 5 tahun lagi kembali ke manual semua. Jelas? Jelas? Kembali apa saudara? Buktinya ada. HP dulu besar. Nokia, Ericsson, untung balang mangga aja jatuh, betul enggak? Betul? 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 Setelah itu model apa? Tipis, kecil, betul? Begitu. Sekarang apa? Sak mini, betul lah? Kembali ke besar lagi, betul? Hanya belum bisa untuk balang pelem. Betul? Balik lagi, betul? Nah, sekarang online. Nanti akan balik lagi ke manual. Nah, kapan manualnya? 5 tahun lagi. Kenapa? Karena di penglihatan itu jelas sekali bahwa tahun 2031 akan kembali ke manual lagi. Ngomong sebelahnya, manual lagi. Jelas? Jelas? Kalau sekarang serba online. Nah, kenapa ada titik jenuhnya? Karena ngirime sama pesennya banyak sing beda. Jelas? Jelas? Ingat, dulu emas dan perak, betul? Berharga, betul? Setelah itu standarnya jadi uang. Sekarang kembali lagi, yang berharga tetap emas, betul? Betul? Dulu satu negara kalau mencetak uang harus berdasarkan cadangan emas, betul? Setelah itu Amerika mencetak asal cetak aja, betul? Tapi sekarang emas harganya naik, betul? Semua akan kembali ke manual lagi. Nanti yang berharga tetap kembali ke emas dan perak lagi. Amin? Amin? Fisiknya lagi. Kertas, emas, balik ke emas lagi. Harga emas kan udah naik. Yang tidak naik hanya emas Jowo. Betul? Jadi mulai hari ini kita semua harus siap untuk menghadapinya. Amin? Jadi kalau berdoa di dalam nama Tuhan apa? Yesus. Tahu enggak saudara? Tahun 2020 saya sama Michael untuk Zoom meeting. 5 orang, 6 orang, sekarang udah apa? 10 juta. Jadi kalau saya di Zoom meeting itu banyak dengar sampai 10 juta orang. Saudara. Pesan itu tergenapi. Jutaan manusia mendengar pesan itu. Waktu itu saya enggak kepikir mau pakai apa. Enggak taunya pakai apa saudara? HP. Betul? Betul? Nah waktu tahun 97 saya mikir apa? Kalau khotbah sampai mati ora iso saudara, betul enggak? Jutaan. Enggak taunya apa? Waktu Zoom meeting yang dengerin sampai 1 juta, 2 juta, sekarang 10 juta. Pesan itu sampai ke istana, sampai kemana-mana saudara. Enggak bisa ke bendung.
tergenapi firman Tuhan. Jutaan manusia mendengar pesan itu. Amin. Nah, sekarang semua persiapkan untuk tahun depan, tidak usah khawatir. Yang penting di gereja tidak boleh pelit, itu aja. Yang setuju angkat tangan. Dan ingat, 5 tahun lagi 2031. 2031. Tahun berapa, Dada? 2031. Ngomong sebelahnya, balik ke Manula kabeh. Jelas? 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 Nah, ingat, balik lagi nanti. Karena apa? Karena di tahun nanti 2031 sampai 2033 akan ada masalah di sistem digital. Di situ akan kembali ke manual lagi secara bertahap. Jelas, saudara? Nah, tidak usah khawatir. Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan kegelapan. Darah Yesus sucikan kami semua, lindungi kami semua. Dan dalam nama Yesus ada kuasa dan perlindungan. Dan kami percaya urapan-Mu menyertai kami semua, hikmat marifat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan